Shalom, Tuhan Yesus sedang hati. Firman Tuhan pada hari ini, Selasa, tanggal 4 Maret 2025, yang saya mendalam firman Tuhan, Imamat 19 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-37. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, ayat yang ke-37, demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya itu. Akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya ciptaan Tuhan Yesus Kristus, ya, firman Tuhan menjumpai kita semua, ya, khususnya hari ini Selasa tanggal 4 Maret 2025 di Imamat 19 ayat yang pertama. Tuhan berfirman kepada Musa, ya, jadi Tuhan berfirman kepada Musa untuk berbicara kepada bangsa Israel, ya, supaya hidup kudus, ya, di dalam Tuhan, ya. Jadi Tuhan memakai Musa ini, ya, memberitahukan orang Israel jauhi kejahatan, ya, hidup lebih sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan, ya. Di ayat yang kedua, berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus, ya. Jadi bangsa Israel harus kudus, ya. Jadi Musa mengatakan kepada bangsa Israel, kuduslah sebab Tuhan itu kudus, ya. Jadi hidup kudus, ya, pandang Tuhan, ya. Bangsa Israel adalah sebagai contoh untuk kita semua di akhir zaman, ya, saudara. Di ayat yang keempat, janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala. Jadi jangan berpaling kepada berhala-berhala. Bangsa Israel jangan menyembah berhala, tapi menyembah Tuhan Allah, Yesus Kristus, Allah yang Esa. Ya, kita juga begitu, saudara. Kita jangan menyembah berhala. Kita harus menyembah Tuhan dengan segenap hati dan segenap kekuatan jiwa raga. Ya. Hidup lebih dekat lagi kepada Tuhan, ya. Dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan, ya. Dan jangan membuat dewa tuangan, dewa-dewa yang gak jelas, ya. Batu kayu itu jangan menyembah itu. Dewa-dewa yang tidak jelas, ya. Akulah Tuhan Allahmu, ya. Jadi Tuhan Allahmu adalah Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Pencipta langit dan bumi, laut dan segala isi, ya. Itulah Tuhan kita, ya. Di ayat yang kelima, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan kepada kamu. Jadi persembahkan korban yang benar, ya, supaya Tuhan berkenan kepada kita, kepada umat Israel. Korban, ya, persembahan, ya. Apapun bentuk, persembahkanlah yang benar, ya, sehingga Tuhan berkenan atas kamu. Ya, saudara yang saya cinta untuk Kristus, ya. Di ayat 11, janganlah kamu mencuri, ya. Jadi jangan mencuri. Makanya Tuhan taruh hukum Musa di situ 10 komandan, ya, di Keluaran 20, Keluaran 5. Jangan mencuri, jangan berdusta, jangan membunuh, ya, dan lain sebagainya. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat, ya. Itu Bapak Ibu boleh baca di sana, Keluaran 20 atau Keluaran 5, ya. Janganlah kamu berbohong, ya. Jadi jangan berbohong, berdusta, ya. Jangan itu, ya. Ilis sana ilis sini, ya. Makanya baca firman Tuhan supaya otak dibuka lagi, ya. Saya doa supaya bulan ini selesai sudah kejadian sampai itu, supaya saya ulang lagi, ya. Janganlah kamu berdusta seorang kepada sesama. Jadi jangan berdusta seorang kepada sesama. Imamat 19 ayat yang ke-11. Bapak Ibu boleh membaca di sana. Jadi firman Tuhan itu, ya, adalah tanpa firman Tuhan dunia ini nggak ada. Dengan adanya firman Tuhan makanya ada kita semua.
ada nafas. Ya. Tuhan kasih. Semua Tuhan kasih. Hanya dengan firman. Pada mulanya alam diciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Ya. Kemudian di Imamat 19 ayat yang ke-13, janganlah engkau memeras sesama manusia. Ya, jangan memeras sesama manusia. Tenaganya, upahnya, jangan memeras. Ya, dosa itu maksudnya. Dan janganlah engkau merampas, janganlah kau tahan upah seorang pekerja. Jangan juga tahan gaji orang. Ya. Tuhan lihat, kalau ada ya kasih saja dia. Ya. Jangan tahan. Ya mau saudara, apalagi orangnya rajin kerja, ya, dipercaya, jangan ditahan-tahan. Ya. Double dosa. Ya. Seorang pekerja harian sampai besok harinya. Ya. Jadi firman Tuhan luar biasa. Ya. Kita diingatkan oleh Tuhan. Ayat 33, Imamat 11 ayat 33. Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Jadi ada orang pendatang tinggal di tempat kita, jangan kita menindas dia. Ini bangsa Israel. Ya. Kalau ada orang asing tinggal padamu, jangan menindas dia. Ya. Anggaplah dia sebagai saudaramu, sesamamu, kasih dia seperti dirimu sendiri. Ya. Ayat 34, orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli. Ya. Jadi harus perhatikan dia. Kalau ada orang asing tinggal pada kita. Ya. Dari antaramu kasihlah dia seperti dirimu sendiri. Ya. Jadi kasih dia seperti diri kita sendiri, orang asing tinggal sama kita. Ya berapa lama pun. Nanti Tuhan balas kita berlipat ganda. Ya saudara, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir, akulah Tuhan Allah. Ya. Karena bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir sana. Ya, Tuhan kasih ingat. Makanya kalau ada orang asing tinggal padamu, ingat itu. Dulu kamu juga susah di sana. Ya, saudara, itu timbal baliknya saudara. Ya, ayat 37, demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku. Jadi kita harus pegang pada ketetapan Tuhan, aturan-aturan Tuhan. Dimanapun kita berada. Ya. Dan segala peraturan dan serta melakukan semuanya itu akulah Tuhan. Jadi ikuti aturan Tuhan, peraturan Tuhan, baca firman Tuhan, lakukan. Baca firman Tuhan, memperhatikan. Berbahagialah, Amsal 16 ayat 20. Jadi perhatikan firman Tuhan, berbahagia. Ya. Itu gunanya bagus. Ada Alkitab buat kita baca-baca. Malah kita baca Alkitab, kita diberkati, sakit sembuh. Itu iman kita. Ya, jangan tunggu hari Minggu, lama itu. Ya. Setiap hari baca itu. Sesuai iman kita masing-masing. Ya. Dan saya ingin lebih lengkap lagi baca ayat firman Tuhan pada hari ini. Selasa 4 Maret 2025 di Imamat 19 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-37. Tuhan berfirman kepada Musa, demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku serta melakukan semuanya itu. Akulah Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.